HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, dumugis tata becek dalam karunia yang midi. Beberapa menit ke depan, waktu luang Anda akan kami warnai dengan breaking point berupa tontonan berisi tatanan memberi tuntunan bagi kita untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Mia Gadewa, inilah breaking point pilihan dan dilanjutkan dengan tayangan spesial lainnya. Selalu pakai masker, tetap jaga jarak, namun hati tanpa jarak bersama HiTV Channel 3. Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Tragedi Pura-Pura yang dikutip dari buku Dia Tantri seri Manawa Tantra. Pada suatu hari, cuaca sangat cerah, langit bentangan biru, seekor burung merak berjalan dengan lenggak-lenggok yang sangat indah. Ia mengira bahwa hari ini akan menjadi hari terindah karena matahari bersinar dengan cantiknya. Lalu ia pun menuju padang rumput untuk menari dengan lenggok-lenggoknya yang indah. Tapi ketika ia sedang menari, tiba-tiba ada sepasang mata yang mengintip ia dari balik semak-semak. Dan ternyata itu adalah kura-kura. Kura-kura memandangi gerak-merak dari tadi. Ia terpesona akan bulu-bulu merak yang kemilau dan gerakannya yang sangat anggun. Ia memancing keinginannya untuk ikut menari bersama merak. Wah, merak, gerakanmu sangat mengagumkan. Kulihat betapa menyenangkannya menari di atas rumput. Aku juga ingin ikut menari bersamamu. Lalu merak pun berpikir, boleh, tapi kalau kau keluar dari air, itu akan membuat nyawamu bahaya. Pemburu bisa saja datang dan menangkapmu kapan saja. Lalu mendengar penolakannya si merak, kura-kura pun menjadi tersinggung dan menjadi sangat marah. Kura-kura berkata, "Oh, gitu ya merak. Nampaknya kau begitu bangga dengan bulumu. Gerakanmu juga gak bagus-bagus banget, tapi lihatlah, cangkangku juga tak kalah indahnya dari bulumu." Tetapi ketika si merak mendengar si kura-kura mulai marah, ia pun mulai membujuk kura-kura. "Kalau begitu, ayolah kita menari bersama-sama menikmati indahnya hari ini."
Ketika mereka berdua sedang menari, tiba-tiba ada suara yang datang dari balik semak-semak. Dan ternyata itu adalah sepasang mata dari seorang pemburu yang ingin mencari mangsanya. Si merak yang melihat pemburu itu langsung lari karena tidak ingin ditangkap oleh pemburu. Ia meneriakkan kepada si kura-kura agar kura-kura berlari dan menghindar dari pemburu itu. Tapi karena gerak kura-kura yang sangat pelan, kura-kura pun akhirnya ditangkap oleh pemburu itu. Sial bagi kura-kura karena dia terlambat, akhirnya ditangkap oleh pemburu. Si merak sangat sedih karena keperingatannya tak digubris oleh si kura-kura. Tragis nasib si kura-kura, mau bergembira malah mendapatkan petaka. Jangan menginginkan sesuatu yang tidak baik untuk kita, yang belum tentu sesuatu yang menarik di mata bisa cocok dengan hati kita. Apa yang bagus dari orang lain belum tentu cocok untuk diri kita. Makanya jangan memaksakan diri, oleh karenanya selalulah berhati-hati dalam setiap perbuatan. Inilah cerita dari si kura-kura yang dikutip dari buku Widya Tantri seri Manawa Tantra. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Sadarkah kita bahwa akhir-akhir ini kita dihadapkan pada dua kutub pilihan genting, memuja kebebasan atau menjaga kesehatan. Tapi apapun pilihan kita, awalnya adalah waspada, hati-hati, dan adaptasi. Karena beradaptasi adalah intuisi, naluri, dan energi untuk tetap berkreasi. Saya Diah Parisya, saya Mia Gandewa untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwa Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Saba dan Pasar, Hindu Dharma bercahaya. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV, ini kali pertama kami mengenalkan program baru, Taru Pramana. Paparan tentang tugas, peran, dan fungsi para taru atau tanaman dalam memberikan nasihat untuk keharmonisan dengan alam semesta, terutama manusia. Seperti apa peran, tugas, dan fungsi Taru Pramana? Sebentar lagi akan dijelaskan oleh Pak Sueka. Taru Sada sudah biasa di telinga kita, tapi mungkin asing bagi beberapa hadirin di studio Warta. Bisa Bli Sueka menjelaskan dan menguraikan sedikit tentang Taru Pramana? Kalau Taru Pramana atau Taru Sada itu sebenarnya dari dua kata, ya. Taru dan Sada, Taru dan Pramana. Taru itu seperti kita ketahui adalah tumbuh-tumbuhan, dan Pramana artinya kekuatan. Kalau Sada itu dari kata Ausadi artinya tumbuhan obat. Walaupun nanti pemaknaannya bisa meluas, tidak hanya tumbuh-tumbuhan, bisa hewan, mineral atau benda-benda mati yang lainnya. Jadi pemanfaatannya bisa demikian integral. Nah, terkait dengan Taru Pramana, sesungguhnya istilah atau terminologi Taru Pramana itu awalnya
ada dalam satu teks lontar Taruh Permanu itu sendiri. Ketika Empu Kuturan gagal menyembuhkan pasien-pasiennya, kemudian kebingungan gitu. Kebingungan gimana nih? Saya biasanya sakti kok tiba-tiba nggak sakti gitu. Tiba-tiba bingung, kemudian dicarilah resolusi, yakni mendekatkan diri kepada Dari Durga di kuburan, sang penguasa kematian seperti itu. Jadi orang Bali ketika bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya kepada ultimate reality itu, kepada hakikat yang tertinggi yang dipercaya memiliki kekuatan yang tidak terbatas itu, kemudian mendekatkan diri. Sama dengan Empu Kuturan, kayak itu juga melakukan seperti itu. Jadi ingin mencari petunjuk, wahyu, intuisi atau apalah namanya seperti itu. Kemudian dari sanalah diperoleh kekuatan atau anugerah untuk bisa berkomunikasi dengan pikiran, sehingga ada dialog di sana, dialog antara tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat dengan Empu Kuturan yang didahului oleh pohon beringin, dan kemudian memperkenalkan saudara-saudaranya yang lain beserta khasiatnya, mulai dari batangnya, akarnya, daunnya, beserta 3 sifatnya. Ada yang sifatnya panas, dingin, ada meladu atau sedang-sedang. Itu sih. Kemudian di Sueka, kalau kita kaitkan dengan Pankofir, pandemi coronavirus saat ini, bagaimana Taruh Permanu itu bekerja atau bereaksi? Kalau dikaitkan dengan coronavirus sekarang kan kita kaitkan dengan bencana ya. Kalau dikaitkan dengan bencana Taruh Permanu ini mungkin bencana ekologis. Karena kenapa? Kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan itu kan hanya punya ego permanen katanya, punya bayu saja, kekuatan saja. Jadi untuk berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan itu dibutuhkan suatu kekuatan super lah, dalam tanda kutip seperti itu. Kalau berkomunikasi dengan manusia, dengan binatang mungkin itu masih lebih gampang. Kalau binatang misalnya walaupun tidak punya pikiran, tidak punya ide, paling kita tahu bahwa binatang itu kesakitan atau menderita itu dari raungannya atau suaranya. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan itu memang dibutuhkan suatu yang lebih ekstra, kemampuan yang lebih ekstra, suatu sensitivitas yang lebih tinggi lah daripada berkomunikasi dengan manusia atau binatang. Jadi bagaimana kita membaca penderitaan daripada tumbuh-tumbuhan ini dan dikaitkan dengan ekologi, karena katanya kan dalam proses penciptaan, proses kreasi yang pertama kali diciptakan itu kan tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu adalah tuan rumah, dapat dikatakan tuan rumah pertama di bumi ini, dalam kehidupan di bumi ini seperti itu. Jadi ketika itu kita abaikan, berarti bencana ekologis pasti terjadi. Dan lewat metodologi Empu Kuturan berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan, di sana sesungguhnya ada makna bagaimana kita berempati, mendengarkan suara-suara tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Dan Empu Kuturan dalam mitologinya dianugerahi dengan kekuatan itu. Nah, apakah kita tidak bisa di zaman ini melakukan itu? Tentu bisa. Caranya dengan punya empati terhadap lingkungan itu sendiri, kan seperti sekarang misalnya dalam pertanian pemakaian herbisida sangat berlebihan. Herbisida itu adalah tumbuh-tumbuhan, side itu kan pemusnahan gitu, jadi seperti genosida dan sebagainya kan mengacu pada pemusnahan total. Tidak ada etika lingkungan hidup di sana. Jadi ada suatu dalam tanda kutip suatu yang barbar. Jadi dalam kondisi seperti itu jelas akan memunculkan bencana ekologis. Awalnya kan bencana ekologis seperti yang kita lihat pada virus corona ini kan katanya awalnya muncul dari binatang seperti ini. Jadi ini harus kita lihat integral, mungkin saja tumbuh-tumbuhan juga berperan di sana kan. Seperti itu kita lihat seperti suatu yang utuh. Apa yang selama ini kita lihat silent, tidak bersuara, tidak pernah protes pada kita, tapi itu apakah mereka benar-benar tidak menunjukkan penderitaannya atau kita yang kurang sensitif, kan seperti itu dari sudut pandang Taruh Permanu. Yang menarik sekali kalau kita hubungkan dengan keadaan dewasa kini, Bu Suekengi. Dan terakhir sebagai closing statement, nasihat yang bisa disampaikan dari Taruh Permanu ini terkait dengan protokol kesehatan dan 3M COVID. Kalau menurut saya Taruh Permanu itu mengajarkan kita empati lah pada lingkungan, pada ekologi, karena secara integral kita termasuk bagian di dalamnya. Ketika tumbuh-tumbuhan dieksploitasi kemudian dimusnahkan secara berlebihan,
itu pasti bencana ekologis, termasuk manusia juga terkena dampak dari semua itu dan bisa menimbulkan kehancuran total semuanya di bumi. Ancaman itulah yang kita takutkan bersama kan, seperti itu. Jadi mulai sekarang dengan kita berpedoman pada filosofi Taruk Permane, kita bisa membaca tanda-tanda penderitaan lah di alam, dan ke depan kita bisa punya rencana bagaimana caranya kita memiliki etika lingkungan hidup yang lebih baik, kemudian bagaimana tidak mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan. Intinya etika lingkungan lah, kita di Bali kan sudah punya karana katanya kan, seperti itu. Cuma kita aja yang belum sadar seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya, Disuke. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi pendahuluan dari rubrik Taruk Usada. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mega Dewa bersama Dia Paristia dan Disuke pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Ku katakan ini kepada matahari, ku kabarkan ini pada sang Weda suci, ku tanyakan ini pada hati nurani, ku ungkapkan ini pada sukma sejati, ku ungkapkan ini pada sukma sejati. Akan kemanakah langkah kanan dan kiri? Siapakah semua yang menjadi kendali? Mau kemanakah setelah nafas ini? Ataukah semua tetap jadi misteri? Ataukah semua tetap jadi misteri? Lari kemanakah sang matahari pagi? Kenapakah ini? Pemirsa ITV, demikian tadi TOS, tayangan on the spot yang telah mewarnai ruang dan waktu Anda. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Dia Paristia mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Anda lah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika Anda tak berkenan. Sampai jumpa dalam TOS berikutnya. Salam damai Channel 3. Bahwa hidup ini mesti selalu berarti, bahwa hidup ini cara untuk mengabdi, mengabdi sujati pada Sang Hyang Widi, mengabdi sujati pada Sang Hyang Widi. Hai TV Channel 3, jembatan pencerahan.